Oke, teman-teman, mungkin sedikit opening ya. Saya bikin video ini karena saya pikir udah banyak yang bikin video soal tarif dalam perspektif Indonesia ya. Jadi gimana dampak dari perang tarif ini ke ekonomi Indonesia, strateginya gimana dan ya banyak video yang bagus yang ngebahas itu. Tapi masih jarang yang ngebahas dalam sudut pandang yang lebih luas ya di skala global. Adapun saya pikir sekali lagi banyak yang ngawur gitu. Kita terlalu condong ke Cina, seperti yang udah saya sampaikan di video pertama kemarin. Tapi yang kayak gini justru bikin kita nggak benar-benar paham ya, apa sebenarnya niat atau strategi yang Amerika itu racik. Kemudian juga beredar beberapa narasi yang kesannya heroik banget, kayak video ini. China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And we expect to survive for another 5,000 years. For another 5,000 years. Di sini saya juga kasih like karena ya cukup heroik dan patut diapresiasi gitu. Tapi kita nggak usah terlalu banyak berharap dengan narasi-narasi kayak gini, karena kalau kita ingat itu ada sebuah kutipan yang udah lama beredar di internet dan ini turun-temurun. Saya bilang gitu karena kalau kita cari ke sumber aslinya sebenarnya nggak ketemu ya. Yang mana kutipan itu katanya disampaikan oleh Raja Faisal ketika terjadi ketegangan antara Amerika dan Arab Saudi dan beberapa negara Arab lain karena waktu itu terjadi embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab sebagai supplier minyak yang cukup besar. Pernyataannya kurang lebih kayak gini. Beliau bilang bahwa yang nggak bisa hidup tanpa minyak itu kalian. Kita ini orang-orang gurun, nenek moyang kita hidup dengan kurma dan susu. Kalau misalkan kita harus kembali hidup kayak gitu lagi, nggak masalah. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Amerika dan Arab setelah itu? Yang terjadi adalah kedua negara duduk bareng, embargo minyak dihentikan, dan mereka menjalin kerjasama, teman-teman. Bukan petrodolar ya, bukan. Petrodolar itu cuma mitos. Ini favorit para pecinta konspirasi fiat money. Ya, yang sering bilang printing money, elit global, dan seterusnya. Nanti kita bahas di lain video. Jadi, kalau ada narasi yang kesannya itu sangat heroik, ya kita biasa aja lah. Karena toh sekarang juga Cina dan Amerika udah duduk bareng gitu kan. Karena sikap yang kayak gitu sebenarnya sama-sama bikin kedua negara kesulitan. Di video ini saya akan jelasin ke teman-teman lebih detail, ya nggak mungkin sampai ke detail banget tentunya, beberapa perlu kita sederhanakan tentang strategi Amerika, karena kita perlu lihat dari sudut pandang mereka dulu, karena tarif ini kan yang lempar pertama kali Amerika. Jadi ya kalau kita lihat bagaimana respon Cina dan seterusnya, belum lengkap. Oke, pertama kita akan masuk soal mastermind di balik tarif. Mungkin ada yang berpikir karena tarif ini seputar perdagangan, maka yang jadi mastermind adalah Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Faktanya bukan. Nah, yang benar teman-teman, ini mastermind-nya sebenarnya ada beberapa ya, tapi kalau saya harus pilih yang inti, itu ada 3. Pertama adalah Scott Bessent, Secretary of Treasury Amerika atau Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, itu ada Peter Navarro sebagai penasehat Donald Trump. Orang ini spesial nih, dia dianggap sebagai penasehat paling berpengaruh di telinga Donald Trump. Bahkan di periode Trump pertama yang 2017 itu dia udah diangkat jadi penasehat. Yang ketiga ada Stephen Miran, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Ekonomi. Nah, antara ketiga ini pertanyaannya, kalau misalkan saya harus pilih satu orang aja, ya, siapa yang paling penting, paling sentral, paling berpengaruh, itu saya akan pilih Peter Navarro. Meskipun banyak yang berpendapat kalau otak paling penting dalam strategi tarif ini adalah Stephen Miran, karena dia menulis sebuah artikel yang dalam bahasa Indonesia adalah tutorial untuk merestrukturisasi sistem perdagangan global di tahun 2024 kemarin, dia nulis itu. Tapi faktanya, jauh sebelum Stephen Miran nulis artikel tadi, teman-teman, di tahun 2011, Peter Navarro udah nerbitin buku yang berjudul Death by China. Nah, kurang lebih maksud Peter Navarro di sini adalah kematian atau kekalahan Amerika dalam banyak hal yang disebabkan oleh pemerintah Cina dengan segala rupa strategi mereka untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar di skala global. Dalam buku itu, Peter Navarro udah banyak ngomongin soal tarif. Tapi yang paling penting di sini kita bisa lihat bahwa di buku Death by China itu Peter Navarro udah mention soal currency, teman-teman. Soal nilai tukar, bagaimana Cina itu
dalam tanda kutip memanipulasi ya, renminbi atau mata uang mereka supaya mendapatkan nilai kompetitif yang besar untuk ekspor. Nah, ini buku yang setelah saya baca itu bahasanya sangat ekstrim dan provokatif ya. Jadi untuk teman-teman yang sangat pro pemerintah Cina, saya nggak sarankan untuk baca buku ini karena nanti jadi emosi sendiri gitu. Dan bukan cuman itu, kenapa saya menempatkan Peter Navarro sebagai figur yang paling berpengaruh atau figur sentral dalam hal tarif ini. Karena selain buku Death by China yang dia tulis sendiri, itu nama Peter Navarro juga muncul di sebuah buku yang tahun 2024 kemarin sempat bikin heboh di Amerika. Judulnya adalah Mandate for Leadership. Nah, buku ini terkait erat dengan Project 2025. This Project 2025 blueprint is backed by more than 100 conservative groups, and it is presented as a vision built by conservatives for conservatives. And let's talk about Project 2025. This is Project 2025, the Republican blueprint for a second Trump term. Project 2025 will destroy America. Look it up. To see this happen in America is bone-chilling. Project 2025. Buku ini kurang lebih adalah sebuah manifesto yang memuat angan-angan ya, atau gambaran bagaimana Amerika harus melakukan langkah-langkah tertentu supaya kekuasaannya di skala global itu bisa kembali secara penuh. Dalam buku Mandate for Leadership itu, tulisan Peter Navarro bisa kita temukan di bab 26 halaman berapa ya, bentar. Halaman 765 sampai 795 ya, The Case for Fair Trade. Nah, lagi-lagi tulisan Peter Navarro di sini sangat provokatif ya, dan banyak banget saran dia terkait program yang harus dijalankan Amerika, yang mana itu saya pikir ekstrim banget sih ya, termasuk untuk memblokir sosial media dari Cina, juga untuk membatasi atau bahkan menghapus visa ya pelajar-pelajar yang datang dari Cina untuk belajar di Amerika. Ini kan cukup ekstrim gitu. Dan di situ dia juga mention soal tarif. Bagaimana Amerika ini harus menerapkan tarif setinggi mungkin ya sampai ke level yang mampu memblokir akses barang-barang Cina untuk masuk ke Amerika. Tapi Peter Navarro juga ngomong bahwa implementasi tarif ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya Amerika nggak kehilangan akses terhadap barang-barang yang dirasa cukup vital gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya betapa Peter Navarro itu bisa menjadi figur yang mewakili ekstrimnya tarif yang diberlakukan Trump di periode kedua dia. Tarifnya sangat tinggi, agresif banget, khususnya untuk Cina ya, dan banyak juga negara yang dikenain tarif. Tentu hal yang cukup berani dan ekstrim kayak gini, dibaliknya ada orang yang berpikir dengan ekstrim juga kan. Kurang lebih itu teman-teman gambaran mastermind di balik tarif ini, Peter Navarro. Untuk dua mastermind yang lain kita akan bahas sambil jalan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang strategi tarif. Oke teman-teman, nah di sini adalah keseluruhan strategi tarif yang udah saya rangkum dan saya sederhanakan ya, biar muat di papan tulis juga. Di sini kita bisa lihat bahwa goals akhir dari strategi tarif itu adalah soal keuangan, yang mana ditulis juga oleh Stephen Miran sendiri di artikel dia tentang bagaimana caranya merestrukturisasi atau menata ulang sistem perdagangan global. Yang mana ide ini ya tadi udah kita lihat bareng-bareng bahwa Peter Navarro udah nulis tentang itu jauh sebelum Stephen Miran ngomong soal keuangan. Ya, makanya saya menempatkan Peter Navarro jadi figur yang paling sentral di perdebatan atau keributan soal tarif ini. Oke, kita langsung bedah di sini. Jadi tarif itu ada dua, teman-teman. Ada yang baseline tarif, ada reciprocal tarif. Jadi biar kita nggak bingung. Baseline tarif ini sama Trump kan tetap diberlakukan sampai sekarang. Ya, ini yang besarannya 10%, rata semua negara. Ya, jadi tujuannya adalah revenue otomatis, pendapatan yang akan masuk ke pemerintah Amerika. Tiap barang yang masuk ke Amerika ditarifin sehingga itu bisa menjadi pemasukan yang dari pendapatnya Trump sih cukup besar ya. First of all, 10% when you collect it is hundreds of billions of dollars. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada reciprocal tarif. Nah, ini beda lagi ya, kita harus pisahin. Kalau teman-teman ingat waktu Donald Trump bawa papan yang cukup gede itu di podium ya, waktu dia mengumumkan tarif, nah itu adalah reciprocal tarif. Jumlahnya bervariasi ya. Saya tulis di sini X%.
Yang mana sebetulnya saya juga yakin sih ide untuk bawa papan itu sebenarnya datang dari Peter Navarro, karena Peter Navarro itu julukannya poster boy karena dia sering bawa poster di hadapan Donald Trump dan beberapa orang untuk menjelaskan urgensi dari ide yang dia punya gitu. Reciprocal tariff ini teman-teman, di sini saya gambarkan sebagai sebuah senjata atau bom ya. Jadi kalau kita asumsikan ini adalah bom nuklir, itu dia punya 3 hulu ledak. Di sini 3 hulu ledaknya saya gambarin jadi 3 sumbu gitu, karena memang dari satu ini reciprocal tariff ini ya, Amerika itu punya 3 poin ini bisa dia dapetin sebagai pembukaan dari strategi yang nanti dirancang ini. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yang mana Peter Navarro bilang bahwa Amerika itu harus menerapkan tarif yang setinggi mungkin ya, sampai ke tahap bisa memblokir akses barang Cina untuk masuk ke Amerika. Nah, di sini ya, ini yang udah kita lihat tadi di awal di tulisan Peter Navarro dalam buku Mandate for Leadership. Kemudian yang kedua, Scott Bessent itu bilang bahwa reciprocal tarif yang nominalnya cukup tinggi dan bikin banyak negara itu khawatir, tujuannya adalah strategic uncertainty. Maksudnya apa? Supaya menciptakan kondisi ketidakpastian sehingga banyak negara ini bingung. Ketika mereka bingung, pada akhirnya ya mau nggak mau akan mencari kepastian. Carinya kemana? Ya ke Amerika dong, karena kan yang ngelempar mereka. President Trump creates what I would call strategic uncertainty in the negotiations. And as we start moving forward, announcing deals, then there will be certainty. But certainty is not necessarily a good thing in negotiating. Dalam strategi ini, teman-teman, banyak yang meragukan Scott Bessent. Bilang bahwa dia ini sebetulnya juga nggak tahu secara pasti ini mau dibawa kemana gitu. Nah, sehingga dia bilang uncertainty. Tapi kalau menurut saya sebetulnya enggak, teman-teman. Karena kita harus tahu Scott Bessent ini siapa, ya. Reputasi dia itu sudah dikenal dari tahun 92 ketika Scott Bessent dan timnya berhasil membuat Bank of England, Bank Sentral Inggris, kerepotan. Karena mereka merontokkan nilai pound sterling waktu itu, bertaruh melawan pasar sehingga nilai mata uang Inggris jatuh. Nah, mungkin teman-teman familiar di sini ya, kasus keruntuhan pound sterling tahun 92. Dalangnya kan kita tahu George Soros. Memang benar waktu itu Scott Bessent bekerja di perusahaan hedge fund milik George Soros ya. Jadi Scott Bessent itu sebagai kepala kantor di Inggris, atasan dia itu ada Stanley Druckenmiller dan owner dari perusahaannya itu adalah George Soros. Tapi tentu George Soros bukan orang di balik ini karena dia sendiri juga berseberangan sama Donald Trump. Tapi setidaknya kita bisa tahu Scott Bessent ini nggak sebodoh itu. Kemudian ada Stephen Miran. Dia bilang bahwa strategi dari reciprocal tarif ini sebagai negotiating leverage. Nah, maksudnya apa? Ya, kurang lebih sebetulnya sama dengan yang dibilang oleh Scott Bessent. Ketika negara-negara itu dibebani tarif yang besar, nah, otomatis banyak negara ini akan merasa tertekan. Jadi ada di posisi ini ya, di posisi yang kurang menguntungkan karena dikasih tekanan tarif. Sehingga ketika mereka datang ke Amerika, posisi Amerika ini udah di atas dari negara-negara yang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya dibilang negotiating leverage yang bisa menguntungkan posisi Amerika ketika nanti membuat poin-poin negosiasi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Donald Trump ya, dia ini tugasnya sampai sini aja. Makanya saya bikin batas nih teman-teman. Jadi kita nggak usah heran kalau sekarang Trump nggak terlalu banyak muncul ngomong soal tarif, dan terkesan kalaupun muncul itu dia udah mulai melunak, dia udah mulai nggak seagresif waktu ngelempar tarif, karena ya memang nggak perlu lagi. Setelah ini yang ngerjain akan timnya Donald Trump gitu. Dan kalau dia masih vokal dan masih terlalu agresif kayak awal-awal dulu, akan mengganggu proses yang terjadi di sini teman-teman ya. Udah masuk ke langkah selanjutnya, bukan berarti si orang ini tuh merasa bahwa strategi ini gagal makanya mulai melunak. Enggak, itu salah besar. Nanti timnya itu akan membicarakan kurang lebih 3 poin ini teman-teman. Pertama, soal bisnis. Ini juga sering dibilang sama Donald Trump sebetulnya sebelum dia melempar isu ini, yang mana dalam tanda kutip ini saya bilang sebagai reshoring paksa. Reshoring ini kan maksudnya untuk membawa pulang industri-industri besar supaya masuk ke Amerika. Ya, jadi biar mereka ini bangun pabrik di Amerika kayak gitu. Tujuannya tentu kalau kita bicara soal dealing bisnis, ini akan menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi perekonomian Amerika karena menciptakan lapangan kerja, termasuk juga
Amerika ini punya barang ekspor yang bernilai lebih. Kemudian nggak sampai di sini, ini soal tarif deal juga. Nah, ini disampaikan oleh Stephen Miran di artikel yang kita lihat di awal tadi, bahwa ketika industri besar yang mana misalkan berasal dari negara Jerman, kita taruh misalkan ya, kemudian dia mau invest nih, bangun pabrik di Amerika. Nah, itu nanti Amerika bisa mulai mempertimbangkan untuk menghapus tarif, entah reciprocal tarif, entah yang baseline tarif. Di situ Stephen Miran cuma ngomong tarif. Jadi dalam tanda kutip bisa menjadi semacam sandra ya, sebagai jaminan gitu untuk Amerika ini bisa menghapus tarif tapi aman ya, secara ekonomi Amerika tetap diuntungkan. Nah, itu strategi pertama, kita bicara di ranah bisnis. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita bicara di isu geopolitik. Scott Bessent pernah bilang bahwa tarif ini nanti tujuannya adalah supaya Amerika ini lebih jelas melihat bagaimana negara-negara itu nanti akan menjadi kelompok. Ada yang masuk ke kelompok hijau, kuning, dan merah. I think we should make it very clear that there is a green, a yellow, and a red bucket. You can choose which bucket you want to be in, and here's what you get for being in the bucket. Nah, ini bisa kita sebut sebagai blok kerjasama, teman-teman. Yang mana Scott Bessent itu bilang bahwa nggak terbatas di perdagangan aja, tapi juga bisa ke militer dan currency atau mata uang. Nah, mata uang nanti kita bahas di sini. Untuk menyederhanakan, kita bisa lihat ini sebagai kerjasama perdagangan, ya. Jadi Amerika membentuk sebuah aliansi, ya, supaya jalinan kerjasama dagang ini bisa lebih kuat. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan aliansi-aliansi yang sudah terbentuk? Kita tahu misalkan yang paling besar secara GDP itu kerjasama dagang ada RCEP. Ya, di sini Cina masuk sebagai salah satu negara di situ, termasuk ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand kalau nggak salah. Nah, kemudian juga yang nggak sebatas dagang itu ada BRICS, ya, ada Brasil, Rusia, dan seterusnya. Apakah nanti akan timbul semacam bentrokan dengan grup yang udah terbentuk kayak gini? Nah, di sini kita perlu tahu bahwa Scott Bessent pernah ngomong, ya, blok kerjasama ini nanti nggak menjadi sebuah formal agreement, tapi lebih ke informal agreement. It may not be the actual trade document, but we will have an agreement in principle and be able to move forward from there. Ya, jadi nanti Amerika ini menerima tamu dari negara-negara tadi untuk ngobrolin soal kerjasama. Oke, nanti sama negara A deal kayak gini, sama B deal kayak gini, dan seterusnya. Udah, nanti ke depan jalan. Bukan sebuah aliansi yang punya nama jelas, punya daftar keanggotaan jelas, nggak kayak gitu. Itu secara sederhana, teman-teman. Kalau kita lihat lebih detail di RCEP misalkan, trade partners atau rekanan Cina yang besar dalam hal perdagangan secara nominal ya, itu mereka juga rekanan dagang yang besar untuk Amerika. Ekspornya ke Amerika itu juga besar. Ada yang ekspor ke Amerikanya ini menempati posisi pertama secara nominal, ada yang posisi kedua, ada yang posisi ketiga. Sehingga negara-negara yang ada di blok kerjasama ini otomatis juga akan memperhitungkan kepentingan Amerika. Meskipun kesannya mereka ini ya dibully ya, terpaksa gitu kan. Tapi ya gimana, skala perdagangan mereka juga gede ke Amerikanya. Itu teman-teman terkait dengan pertanyaan seputar blok 3 kotak ini. Nah, tadi saya lupa untuk membahas ini ya. Yang menjadi pertanyaan kan di sini biaya. Di sini ada yang bilang bahwa ketika perusahaan itu membangun pabrik di Amerika atau ya katakanlah produksi itu secara masif berpindah ke Amerika, maka akan terjadi peningkatan biaya yang signifikan, hampir sekitar 2 kali lipat ada yang bilang. Pakai contoh kalau nggak salah itu iPhone ya. Nah, tapi di sini sebetulnya ada beberapa strategi juga yang bisa dilakukan. Pertama, misalkan terkait dengan produktivitas ya. Mesin-mesin itu ketika dikembangkan maka biaya produksinya nggak begitu besar dibandingkan ketika nanti melibatkan tenaga manusia. Tapi di sini juga akhirnya akan bertentangan dengan angan-angan Trump di awal ya, yang mana pabrik itu kan tujuannya menciptakan lapangan kerja, tapi ya bisa jadi itu cuma narasi politik, yang mana dalam skala nasional nggak pakai tenaga manusia secara masif itu masih menguntungkan Amerika karena mereka punya barang bernilai lebih untuk diekspor. Setelah kita ngomong soal bisnis, setelah kita ngomong soal geopolitik, kita akan masuk ke persoalan keuangan. Nah, yang mana ini menjadi goals akhir, teman-teman, ya, dari rancangan asli yang dirancang oleh orang-orang ini nih dan beberapa orang yang lain. Tentu
setiap aspek ini ada perdebatannya. Apakah itu argumennya akurat atau enggak, datanya akurat atau enggak, nanti itu bisa terlaksana atau enggak, tapi setidaknya kita bisa tahu ya, gambaran lebih clear-nya seperti apa. Saya tuliskan di sini adalah Mar-a-Lago Accord. Ini disebut sendiri oleh Stephen Miran dalam artikel dia. Ya, Mar-a-Lago ini adalah nama sebuah tempat, teman-teman. Mar-a-Lago Club. Nah, itu dibeli oleh Donald Trump tahun 1980-an. Kenapa pakai nama Mar-a-Lago? Ya, karena seperti perjanjian keuangan yang sebelumnya udah pernah dilaksanakan, itu kan dikasih nama sesuai tempatnya. Yang kemarin udah kita bahas, Plaza Accord, dilaksanakan di Plaza Hotel. Ada juga yang kemarin lupa nggak saya bahas itu Louvre Accord, dilaksanakan di Louvre Museum, Prancis. Mar-a-Lago Accord ini tujuannya kurang lebih mirip dengan Plaza Accord, ya, untuk mendevaluasi, menurunkan nilai dolar. Jadi mirip tahun 1985, ya, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini erat kaitannya dengan US Treasury Bonds dan juga kerjasama militer, tapi kayaknya nggak memungkinkan untuk saya bahas dengan cukup detail, tapi kurang lebih langkahnya itu ya, setelah nanti negara-negara ini datang ke Amerika bernegosiasi dan seterusnya, itu Amerika akan mengarahkan dalam tanda kutip, ya, bilang ke negara-negara untuk kamu jual yang itu, beli yang ini. Nah, apa itu tadi? Terkait dengan USD Bonds atau surat utang Amerika. Kurang lebih adalah nanti Amerika ini memberikan sebuah surat utang baru, Century Bonds, yang rentangnya sangat panjang, dan negara-negara tadi diharapkan bisa mengalihkan ya, kepemilikan Treasury Bonds yang jangka pendek dan jangka menengah ke jangka panjang tadi. Yang mana itu nanti singkat cerita adalah bisa berpengaruh ke nilai dolar. Dan juga terkait dengan defense ya, atau militer. Kita tahu bahwa Amerika ini sangat berpengaruh di dunia militernya. Ya, kekuatan militer dia punya power yang besar dan banyak negara yang tergantung sama ini nih. Makanya punya posisi yang kuat si Amerika itu untuk bagaimana menyuruh ya negara-negara tadi mendevaluasi dolar. Kenapa Amerika justru ingin dolarnya didevaluasi atau nilainya diturunkan? Nah, kalau teman-teman udah lihat video yang pertama kemarin, tentu udah paham. Ini terkait dengan nilai kompetitif ekspor. Ya, jadi ketika suatu negara itu mata uangnya nggak terlalu kuat ya, dan juga nggak lemah-lemah banget, intinya nggak terlalu kuat dengan dolar, itu kan mereka punya keunggulan harga. Ya, jadi harganya ketika dijual ke skala internasional kan dinilai pakai dolar. Sementara kalau mata uang suatu negara ini lemah, maka dalam dolar itu jadi terasa nggak begitu mahal, kurang lebih kayak gitu. Maka isu inilah yang menjadi fokus dari Amerika. Khususnya Amerika ini kan sering menuduh Cina memanipulasi mata uang. Ya. People Bank of China, bank sentralnya Cina, itu dianggap terlalu mengintervensi nilai renminbi atau yuan. Sebetulnya argumen itu mungkin valid untuk dulu ya. Jadi di tahun sebelum 2005 atau sebelum 2015 barangkali, yang mana waktu itu Bank Sentral Cina memang masih mengintervensi secara besar mata uangnya. Tapi sekarang mereka sebenarnya udah mulai floating, tapi masih tetap pakai sistem managed floating, nggak free floating. Nah, ini yang menjadi suatu kritik atau keberatan dari Peter Navarro. Orang negara-negara lain udah floating kok, negara-negara G10 semua udah pakai sistem floating, ditentukan sama market. Tapi Cina kenapa masih pakai manage floating? Nah, kurang lebih argumennya kayak gitu. Sehingga di sini menjadi tantangan memang kembali lagi teman-teman Cina. Ketika kita anggap misalkan negara-negara G10 nih, ya, itu mau mendevaluasi dolar dengan cara ya menguatkan mata uang lokal supaya dolar ini secara relatif turun. Tapi ya di situ otomatis negara tadi akan berpikir ulang, aduh, bentar, Cina mau nggak melakukan itu? Taruhlah misal tuduhan Amerika tadi benar, ya. Cina melakukan manipulasi mata uang. Menjadi PR nanti ketika Cina nggak mau untuk mendevaluasi dolar. Negara-negara yang lain tadi kan jadi semakin kalah nih nilai kompetitifnya. Orang mereka sebelumnya udah juga kalah sama Cina gitu kan. Ekspornya nggak kompetitif. Cina menang jauh, udah unggul jauh. Masih disuruh mendevaluasi dolar, mereka jadi makin nggak kompetitif lagi secara harga. Orang barang Cina ini udah murah banget gitu kan. Yang terjadi kayak gitu teman-teman. Atau taruhlah tujuan Amerika bahwa Cina itu memanipulasi mata uang sebetulnya sebuah argumen yang keliru atau sesat, tetap aja masalahnya sama teman-teman. Ya, Cina udah unggul jauh, bagaimana negara-negara yang lain ini mau untuk menguatkan mata uang mereka sehingga nanti nilai kompetitif ekspornya sekali lagi ya jadi nggak cukup bagus.
harganya jadi terkesan mahal dalam dolar gitu kan. Ya, ini jadi ganjalan utama sebetulnya. Yang mana permasalahan ini belum diurai cukup jelas oleh ketiga orang ini, teman-teman. Stephen Miran itu juga soal ini nggak begitu clear, masih tanda tanya. Dia cuma bilang kembali lagi ke tarif. Kalau kita menerapkan tarif ini tinggi banget, negara itu ya mau nggak mau akan mau ya. Jadi kurang lebih apapun masalahnya, tarif solusinya gitu. Tapi kan masih jadi ganjalan. Kemudian juga Navarro menyoroti, yang mana Navarro ini nggak banyak komen soal currency negara lain. Dia fokusnya ke yuan atau renminbi di buku dia yang Death by China itu. Bagaimana Amerika ini harus menyasar ini dulu nih. Karena memang ini jadi ganjalan, teman-teman. Nah, tapi sekali lagi Navarro juga belum memberikan solusi yang clear. Karena di buku dia yang judulnya Death by China itu lebih banyak menguraikan permasalahan. Ya, jadi menjelaskan ini loh masalah yang dihadapi A, B, C, D dan seterusnya. Di situ dia belum banyak merumuskan solusi atau langkah-langkah. Nah, sekarang kesimpulannya, teman-teman. Kira-kira ke depan gimana? Kalau kita lihat dari keseluruhan tadi, ya, yang kita ngomongin soal bisnis ini, kita bisa bilang ini udah berjalan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai memperhitungkan untuk investasi ke Amerika gitu. Ya, kemudian juga soal geopolitik, saya pikir ini juga dengan terjawabnya tanda tanya tadi, ya kalau nggak lancar juga pasti nanti akan berjalan. Ada 1-2 kendala barangkali ya tetap bisa diatasi gitu. Nah, terkait dengan Mar-a-Lago Accord, tentu ini nggak akan semulus waktu Plaza Accord. Dulu waktu Plaza Accord kondisinya beda sama sekarang. Kalau waktu Plaza Accord kan negara-negara ini masih kooperatif sama Amerika gitu kan. Dan juga belum ada satu superpower yang sekarang kayak Cina. Kita bisa bilang dulu yang ekspornya besar itu Jerman dan Jepang ya. Tapi kan dua negara ini posisinya nggak yang kayak Cina sekarang secara ukuran ekspor. Dan juga mereka sekali lagi sama Amerika ini masih mau berbincang dengan baik. Kalau Cina kan kasusnya beda. Nah, sehingga ini hanya mungkin nanti terjadi ketika memang pembicaraan dengan pihak pemerintah Cina itu berjalan mulus. Nah, dan penurunan dolar nggak akan mungkin seperti yang terjadi setelah Plaza Accord, langsung turun tajam itu enggak sih saya pikir. Jadi pasti nanti akan bertahap dan pelan-pelan kalaupun ini bisa berjalan. Oke teman-teman, setelah kita tadi mendalami strategi Amerika, ya, strategi yang mereka rancang untuk memenangkan persaingan di skala global, tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa Cina ini pada dasarnya masih punya kekuatan besar. Faktanya adalah mereka dalam hal perdagangan itu masih sangat mendominasi sekarang. Sehingga di sini saya perlu tambahkan ya, terkait dengan pertanyaan apakah Cina nanti akan berhasil menjadi the next global superpower seperti yang kita semua idamkan. Dan bukan cuma kita sebenarnya teman-teman ya. Bahkan Ray Dalio pun juga beranggapan bahwa Cina ini dengan segala kekuatannya nanti bisa menggeser Amerika gitu. For the foreseeable future, China will be a comparable power, let's call it. Stronger in some ways, less strong in other ways. It is likely that it will pass the United States, but not certain. It'll all depend on how strong the United States is by taking care of itself. Ray Dalio kita tahu kan yang sekarang jadi salah satu penasihat Danantara gitu. Dan dia udah sangat berpengalaman di dunia investasi, ya barangkali kita bisa bilang bahwa argumen itu valid. Yang mana kita tahu bahwa pemerintah Cina ini punya segudang strategi untuk menuju ke sana, untuk menjadi the next global superpower. Ya, mulai dari investment-led model yang menjadi pondasi perkembangan ekonomi mereka. Juga ada strategi subsidi yang cukup kompleks ya, yang diberikan oleh pemerintah Cina untuk mendukung sektor produksi mereka sehingga barangnya itu bisa murah. Ada juga strategi yang dijalankan oleh pemerintah Cina di ranah politik yaitu local government competition, ya, persaingan antar pemerintah regional yang mana ini nanti bisa mendorong perkembangan ekonomi mereka khususnya GDP. Kita tahu strategi-strategi itu terbukti berhasil sejauh ini. Bisa membuat ekonomi mereka berkembang sangat pesat dan mendominasi global dalam hal perdagangan. Belum lagi pemerintah Cina ini juga punya senjata pamungkas teman-teman. Ya, senjata terakhir yang cukup kuat untuk memenangkan kompetisi di skala global yaitu rare earth element. Yang mana saya lihat ini beberapa kali juga dibahas oleh konten kreator di luar sana. Ya, intinya adalah bagaimana Cina itu bisa mendominasi, menguasai hasil tambang yang bisa kita bilang langka, nggak di semua negara ada gitu. Padahal fungsinya
vital banget dalam dunia industri. Nah, ini menjadi kartu as Cina lah, kurang lebih kayak gitu. Ditambah juga ya dengan sistem pemerintahan yang kita ini sering banget memuji-muji gitu. Kayak Cina tuh sistem pemerintahannya bisa membawa negaranya menjadi negara yang sangat berkembang, terpusat, dikontrol. Masyarakatnya atau rakyatnya nggak pada berisik tuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting rakyatnya bisa sejahtera. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, dari semua itu tadi, kalau saya jawab secara singkat dalam video ini, apakah Cina akan berhasil menggeser posisi Amerika dan menjadi the next global superpower? Saya bisa bilang tidak. Meskipun dengan segudang strategi tadi ya, tetap saya akan bilang Cina nggak akan bisa menggeser Amerika sebagai the next global superpower. Di sini mungkin terdengar saya ini sangat pro Amerika, tapi enggak, saya pro fakta dan saya pro Indonesia, negara kita. Jangan lupa ya, kemarin sebelum huru-hara tarif ini muncul ke permukaan, kita udah sering bahas loh. Bagaimana barang-barang yang datang dari Cina ini mengancam industri lokal, mengancam mulai dari UMKM sampai industri besar, tekstil. Sehingga kita jangan terlalu mudah untuk menyederhanakan masalah, kita harus nempel ke Cina nih, dan lain-lain. Karena ya sentimen itu tadi sebetulnya sesat teman-teman. Hanya disebabkan karena Amerika itu kan udah lama menjadi penguasa global, sehingga mudah kita lihat minusnya. Yang mana memang benar sepanjang sejarah Amerika ini banyak ngeselin gitu. Sehingga ketika muncul suatu kekuatan baru yang berlawanan, nah, kita akan dengan mudah lari ke sini. Ya, kita jangan bertingkah sekonyol itu teman-teman. Kita harus bisa lebih memakai otak. Kita bahas di lain video.